Bertemu lagi dengan CC99. Ya teman-teman, sebelum kita mulai channel kita hari ini, jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat, dan dislike jika video ini tidak bermanfaat atau tidak berkenan di teman-teman. Kita di sini akan membahas sedikit atau beberapa shortcut yang mungkin bagi beberapa teman lupa atau ada yang belum pernah menggunakannya. Yang pertama, di sini ada tombol CTRL dan F9. Fungsinya untuk apa ini? Tombol CTRL ditambah dengan F9 nanti untuk membuat minimize tampilan dari lembar kerja kita. Nah, untuk menampilkannya kembali apa? CTRL F, ini ya, F10. Jadi kalau CTRL F9 itu untuk meminimize, CTRL F10 untuk restore-nya. Jadi ketika teman gini, tombol CTRL, dan di menu atau papan keyboard kita di bagian paling atas itu ada tombol F1, F2, F3 dan seterusnya sampai F9 sampai F12. Nah, kita coba tekan di sini CTRL dan F9. Nah, tampilannya seperti ini. Lembar kerja kita tidak ditutup, tapi cuma dibikin tampilannya lebih kecil seperti ini. Jadi disembunyikan dulu. Untuk menampilkannya, kita tekan CTRL dan F10. CTRL dan F10. Maka tombol yang tadi lembar kerja kita yang kita minimize atau kita sembunyikan dahulu akan ditampilkan lagi. Shortcut yang kedua adalah ALT ALT dan sama dengan, coba saya pisahkan dulu biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Jadi ada dua tombol yang kita tekan, ALT dan sama dengan. Untuk ALT dan sama dengan ini kita gunakan untuk menjumlahkan. Jadi misalkan teman-teman ini mau menjumlahkan dari data-data ini, kita bisa maaf ya, sedikit gangguan. Teman-teman bisa menjumlahkannya dengan meletakkan di mana yang akan kita jumlahkan. Misalkan baris pertama ini kita tekan tombol ALT dan sama dengan, maka nanti akan dijumlahkan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita jika ingin menjumlahkan sampai di awal, ketika di tengah-tengah ada yang kosong, tombol ALT sama dengan akan menjumlahkan atau mensum itu hanya pada yang ada isinya dari sebelah atau yang berdekatan dengan tanda sum ini tadi. Karena tanda sumnya di sebelah kanan sini dan di sebelah kiri hanya sampai sini. Yang pada posisi ini dia tidak dijumlahkan. Maka kita edit sendiri. Bisa kita blok seperti ini. Baru di enter. Tapi ketika di filenya di sini terisi semua, kita tekan ALT sama dengan, otomatis semuanya dari awal ini akan terblok. Nah, tinggal kita tekan enter. Misalkan dari teman-teman ini semuanya ingin dijumlah, bisa kita blok semua seperti ini. Jumlahkan ke kanan semuanya ya. Ditaruh di sisi kanan. Kita blok semuanya, ALT sama dengan. Nah, semuanya akan langsung terjumlah.
Oh iya, tadi karena di nomor satu itu di sini kosong, saya lupa. Jadi yang dijumlahkan di sini ternyata cuma sampai ini, saya lupa tadi. Eh, kita tekan ada sedikit masalah dengan Windows saya. ALT sama dengan, nanti akan terblok semua. Kalau yang ini dari awal sampai akhir. Karena tadi di sini ada yang di pertama kosong ya. Jadi teman-teman ketika bekerja nanti agak hati-hati ketika menemukan file seperti ini, karena akan berpengaruh seperti tadi. Ketika diblok semua, ini akan menjadikan yang lainnya juga sama, mengikuti yang atasnya. Karena yang atasnya cuma dari I yang dijumlahkan, maka yang bawahnya juga sampai I. Yang depan ini tidak dijumlah. Ini coba kita isi dulu, biar tidak mengganggu. Misalkan kita mau jumlahkan semuanya dari ke bawah dan ke kirinya, dan juga subtotalnya di sini semua, kita bisa blok seperti ini, terus ALT dan sama dengan, dia akan terblok atau terjumlah semuanya. Itu untuk yang ketiga, ALT dan tanda sama dengan, tombol sama dengan. Yang berikutnya ada TRL dan tombol min. Saya CTRL dan tombol min di sini digunakan untuk menghilangkan file. Misalkan ini ya, kita tekan CTRL dan tombol min. Ada beberapa pilihan. Yang pertama Shift Cell Left. Jadi ketika kita pilih ini, nanti ketika di OK, di data yang di sebelah kanan dari file yang tadi kita hapus akan digeser ke kiri. Jadi Shift Cell Left. Kembalikan lagi. Jadi CTRL min. Kalau up berarti yang bawahnya ini akan naik. Ketika dihapus, yang bawahnya ini akan naik. Coba kita. Nah, jadi ini. Jadi akan lihat 01 karena tadi data dinaikkan semua. CTRL. Untuk yang ketiga ini pilihannya enter row. Jadi data yang kita pilih tadi, barisnya akan dihapus semua, barisnya satu baris ya. Kalau ini dia di data nomor 1, berarti ketika enter row-nya kita, nah, jadi langsung data nomor 2, data nomor 1-nya dihilangkan. Kalau enter row kolom, berarti data yang memuat yang akan kita hapus pada kolom tersebut akan dihilangkan. Kita klik ini. Nah, jadi yang kolom di sini matematikanya hilang, digeser menjadi mulai dari sejarahnya. Ya, ini ya, digeser ke sini. Itu yang keempat, CTRL min. Yang berikutnya ada CTRL dan angka 0. Angka 0 untuk menyembunyikan kolom. Jadi kalau tadi CTRL min kita mendelete atau menghilangkan,
ini hanya menyembunyikan. Jadi filenya tidak kita hapus tapi masih ada. CTRL dan angka 0. Jadi ini bisa kita lihat garis F, G, I. Hanya masih ada di sini, cuma disembunyikan. Nah, jadi untuk CTRL 0 itu yang kita sembunyikan adalah kolomnya. Kalau kita pengen menyembunyikan barisnya adalah CTRL 9. Di sini akan saya hilangkan, misalkan atau sembunyikan yang nomor 4 CTRL 9 1 2 3 5. Nah, biar kita 6 7 ini apanya disembunyikan ya. Nah, ini apanya aja yang kita sembunyikan. Terus yang berikutnya ada CTRL dan angka 5. Angka 5 biasanya kita sering gunakan misalkan untuk membuat nama atau tulisan diberi garis tengah atau dicoret ya. Seperti ini misalkan nih Amalia, CTRL dan angka 5. Nanti akan munculnya seperti ini. Amalia Nur, nama sama tapi cuma dicoret. Ini untuk CTRL 5. Masih fungsi kontrol, masih CTRL ya. Yang berikutnya ada CTRL F1. CTRL F1 fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyembunyikan bar di atas sini. Jadi kita ketika ingin menampilkan lebih besar tampilan dari lembar kerja kita Excel ini, kita bisa tekan CTRL dan F1. Kita coba CTRL F1. Jadi ada pilihan-pilihannya tadi hilang semua. Sebenarnya bukan hilang tapi di minimasikan. Kita mau butuhkan, kita klik seperti ini bisa muncul. Tapi tidak mengganggu besar lembar kerja kita ya. Di sini nah, akan ditampilkan secara sembunyi. Untuk menampilkannya lagi kita bisa tekan CTRL F1 lagi. Jadi semua menu tadi akan dimunculkan lagi. Jadi CTRL F1 bisa menyembunyikan, CTRL F1 untuk menampilkan lagi. Yang yang ke berapa ini? Berikutnya saja ya, yaitu CTRL F4. Untuk CTRL F4 itu digunakan untuk menutup lembar kerja. Jadi bedanya lembar kerja adalah ini lembar kerja. Kalau ke semuanya ini dia ada program Excel-nya. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan ALT dan 4. Nah, ini yang dulu sempat dibuat iseng ALT F4. Kalau ALT F4 itu menutup program Excel kita. Kalau CTRL F4 kita yang ditutup hanya sheet atau lembar kerja kita. Saya contohkan misalkan CTRL F4.
Karena ini belum disimpan ya, kita simpan dahulu. Saya coba simpan di project saya. Tombol pintas. Jadi file Excel-nya masih terbuka, tapi lembar kerja kita yang sudah hilang. Saya coba buka lagi. ALT F4, kita tekan ALT F4. Akan menutup semua, termasuk program Excel kita. Buka lagi ya. Jadi kalau CTRL F4 itu hanya lembar kerja, ALT F4 program Excel kita yang kita tutup. Yang berikutnya ada shift dan spasi untuk memblok. Tombol spasi ya, bukan tulisan spasi. Jadi tombol shift dan tombol spasi kita. Ketika kita mau memblok satu baris, saya mau pilih ini, yang baris ketiga. Saya pilih filenya, terus kita tekan tombol shift dan spasi. Jadi satu baris ini akan dipilih, akan diblok. Kalau kita ingin mengeblok kolomnya saja, kita bisa menggunakan CTRL dan spasi. Jadi pada kolom nama ini kita akan mau ngeblok nama, kita bisa CTRL dan tombol spasi kita klik. Nah, jadi satu kolom. Tapi hati-hati dengan lembar kerja kita ya teman-teman. Ketika misalnya saya taruh di sini, kita klik CTRL spasi, yang diblok nggak cuma satu kolom, ada banyak sekali. Kenapa kok banyak sekali? Biasanya ada file, ada sel yang di merger seperti ini. Nah, ketika ada sel yang di merger, kita tadinya pengennya yang sini, kita klik CTRL spasi. Ini akan keblok semua, termasuk untuk blok baris tadi. Ketika saya di sini, shift dan spasi, akan diblok semua tiga-tiganya. Padahal saya klik di sini. Karena apa? Karena di sini ada yang di merger cell. Yang berikutnya, jadi ada tambahan lagi. Kalau tadi CTRL dan spasi, ini ditambah shift. Saya besarkan dulu. Memang tadi saya pakai tombol di sini untuk membesarkan huruf. Bisa kita pakai sebenarnya untuk besarkan huruf, tambah lagi di shortcut ya, CTRL dan tanda plus, CTRL shift plus untuk mengecilkannya pakai yang main. Nanti coba kita shift control spasi, ini kita lanjut dulu ke tombol-tombolnya yang itu digunakan untuk memblok semuanya ya, control shift dan spasi. Jadi semua lembar kerja kita akan diblok. Selain menggunakan Ctrl, Shift, dan spasi untuk memblok semua, kita juga bisa menggunakan Ctrl dan huruf A.
Jadi tombol CTRL, oh saya taruh di sini dulu. CTRL. Kenapa tadi saya pindahkan ke sini tadi saat kursor atau sel yang kita pilih di bawah? Kalau yang kita pilih file yang ada tabel atau datanya, yang akan diblok nanti kalau menggunakan CTRL A itu adalah yang ada yang di tabel. Tapi ketika kita pilih misalkan di luar data, sel yang kita klik di luar data, kita tekan CTRL A, semua lembar kerja kita yang akan terpilih atau terblok. CTRL A. Jadi ketika untuk memilih, oh saya mau membloknya yang ada data tulisannya aja, berarti tekan pilih dulu filenya sembarang. Kita pilih sembarang, misalkan di sini CTRL A. Maka yang terblok hanya yang ada datanya saja tadi. Ada sedikit gangguan. Terus ketika kita menulis nama misalkan atau menulis kalimat yang agak panjang di Excel, kita pingin ganti baris. Misalkan ini Andini, ini kita Prastawatinya mau pindah ke bawahnya. Kalau kita taruh di sini terus kita tekan enter, kita akan pindah. Untuk memindahkan misalkan kalimat kedua, kata keduanya ini ke bawah, kita bisa menekan tombol Alt dan enter. Misalkan ini mau saya pindahkan ke bawah, kita tekan Alt terus enter. Jadi akan dipisahkan antara kalimat yang satu dan kalimat yang berikutnya. Jadi Andininya di atas, Rastawatinya di bawah. Tombol Alt enter. Jadi ketika kita bekerja dengan Excel, ingin membantu baris pada satu sel, ya masih pada satu sel, kita mau ganti baris, kita bisa tekan Alt dan enter. Terus untuk save, ya ini sering digunakan, paling sering digunakan mungkin teman-teman dah tahu, yaitu tombol F12. Kebanyakan pada program untuk F12 itu digunakan untuk men-save, terutama untuk di Office, ya. Jadi F12 kebanyakan